Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Karunia Safitri Borusi Marmata dengan NIM 2305127277 dari kelas 2023B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai dongeng, seperti apa itu dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam dongeng. Adapun tujuan saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Zul Hafiz SPD MPD. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian dongeng. Apa sih itu dongeng? Jadi, dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh hayalan, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Nah, pengertian lain juga mengartikan dongeng sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Nah, biasanya dongeng diceritakan untuk hiburan, meskipun dalam kenyataannya banyak sekali cerita dalam sebuah dongeng yang melukiskan kebenaran karena mengandung pelajaran moral, bahkan sindiran. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengertian dongeng. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dongeng. Adapun jenis-jenis dongeng diantaranya yang pertama mitos, kedua fabel, ketiga legenda, keempat parabel, dan yang terakhir ada sage. Kita bahas satu persatu ya. Nah, langsung saja, jenis dongeng pertama yang akan kita bahas yaitu mitos atau myth. Nah, ini merupakan yang dianggap suci dan benar-benar terjadi yang ditokohi oleh para dewa dan setengah dewa. Latar peristiwa cerita ini biasanya berasal dari dunia lain atau bukan alam nyata. Contohnya seperti mitos Nyi Roro Kidul. Nah, yang kedua, jenis dongeng fabel. Nah, ini merupakan karya fiksi atau hayalan berbentuk narasi yang mengisahkan kehidupan binatang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fabel memiliki struktur yang hampir sama seperti cerpen, hanya saja di dalam teks fabel terdapat tahapan kode di akhir cerita. Contohnya seperti dongeng si kancil, monyet yang rakus, dan sebagainya. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu jenis dongeng legenda. Ini adalah dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba. Yang keempat parabel. Ini adalah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah dan pedoman hidup. Contohnya seperti dongeng si Malin Kundang. Yang terakhir yaitu dongeng jenis sage. Nah, ini adalah dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Maksudnya, tokoh-tokoh dalam sage sering sekali menjadi tokoh dalam sejarah. Contohnya, kisah Jaka Tingkir, Ramayana, Si Buta dari Gua Hantu, Awal Mula Singosari, dan sebagainya. Nah, itu tadi 5 jenis dari dongeng. Tentunya dalam setiap cerita dongeng mengandung 2 unsur, baik unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas unsur intrinsik dalam dongeng terlebih dahulu. Dalam unsur intrinsik dongeng itu ada tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang, amanat, dan majas. Nah, itu semua akan kita bahas satu persatu. Jadi, unsur intrinsik dalam mendongeng ini adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun suatu teks. Langsung saja kita bahas unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Tema-tema dalam dongeng seringkali mencakup nilai-nilai moral, etika, atau kehidupan yang diambil dari situasi dan konflik yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Yang kedua ada latar. Nah, latar adalah semua keterangan mengenai waktu, tempat, ruang, atau suasana dalam cerita tersebut. Contoh latar yaitu di desa, di kota, pegunungan, atau daerah-daerah lainnya yang meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya menggembirakan, mencekam, menakutkan, dan lain sebagainya. Dongeng menggunakan latar untuk menghidupkan cerita dan membuatnya lebih menarik bagi pembaca atau pendengar. Latar yang baik dapat membantu memperkuat tema dan pesan dari dongeng tersebut. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang menjalankan peristiwa dalam cerita. Tokoh tentunya memiliki sifat, sikap, tingkah laku, atau watak-watak tertentu. Nah, yang keempat, alur.
Alur merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini akan menjadi kesatuan yang menghasilkan cerita rakyat yang utuh. Yang kelima, sudut pandang. Ini adalah posisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Sudut pandang merupakan teknik strategi dan siasat yang sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan ide dalam cerita. Secara singkat, sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Amanat atau pesan moral biasanya disampaikan melalui tokoh, latar, serta alur cerita itu sendiri. Nah, yang terakhir ada majas. Majas dalam dongeng adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah cerita dan memberikan efek tertentu kepada pembaca. Dalam dongeng, majas sering digunakan untuk menggambarkan karakter, setting, dan suasana dengan cara yang lebih imajinatif dan menarik. Dengan menggunakan majas, dongeng menjadi lebih kaya dan mampu menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara yang lebih menarik dan mengesankan. Nah, itu tadi unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah dongeng. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penciptaan sebuah artikel atau karya sastra. Bisa dikatakan, unsur ekstrinsik adalah subjektif milik seseorang penulis yang bisa menjadi agama, budaya, kondisi sosial, motivasi yang mendorong sebuah karya diciptakan. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur dongeng. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa, bye-bye!